Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Maulana Hakim dari Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah struktur data. Oke, sekarang kita coba run ya. Nah, lalu kita coba masukkan target yang ingin dicari, misalnya 6. Nah, lihat sudah muncul ada proses DFS-nya. Lalu ada target yang kita cari tadi 6 dan ada analisis yang sudah kita buat tadi. Oke, penjelasannya di bagian atas ini kita membuat peta labirinnya yang map string list string graph adalah peta hubungan kita. Node A1 terhubung ke A2 dan A3 dan seterusnya. Ini mendefinisikan semua jalur yang ada. Pada fungsi main, nah, kita akan menyiapkan target yang akan dicari dan membuat daftar visited yang kosong. Daftar ini penting agar kita tahu mana lorong yang sudah pernah dilewati. Pencarian dimulai dari node awal, yaitu A1. Nah, lalu jantung dari semua ini, dari fungsi DFS ini, fungsi ini bekerja secara rekursif. Artinya, dia memanggil dirinya sendiri saat di dalam satu node. Pertama, cek dulu apakah ini targetnya. Kalau iya, nah langsung selesai. Lalu dia menyelam ke dalam. Kalau bukan, ia akan melihat semua tetangganya. Untuk setiap tetangga yang belum dikunjungi, fungsi DFS ini akan memanggil dirinya sendiri untuk memilih satu lorong dan terus masuk mungkin sampai mentok. Nah, jika lorong itu tidak menemukan target, barulah fungsi ini akan mundur dan mencoba lorong tetangga lainnya hingga dapat ditemukan atau semua lorong sudah dijelajahi. Sifat inilah yang membuat DFS efisien untuk mencari jalur panjang di dalam sebuah peta. Nah, singkatnya DFS ini bekerja seperti sedang menjelajahi gua. Ia akan masuk sedalam mungkin ke satu lorong sampai mentok, baru kemudian mundur dan mencoba lorong lain. Karena sifatnya yang mendalam, DFS ini sangat cocok untuk graf yang memiliki jalur-jalur yang sangat panjang. Nah, itu dia penjelasannya untuk kode depth first search dalam Java. Terima kasih.
Oke, kita coba run ya. Nah, di sini ada. Kita masukkan targetnya kita contoh A3 ya. Nah, lihat di sini ada proses BFS langsung ya, A1, A2, A3. Nah, udah ketemu kan langsung jadinya. Oke, ini analisisnya, BFS mencari secara melebar level node menggunakan queue untuk antrian, cocok untuk mencari jalur terpendek. Jadi nggak satu-satu gitu, jadi kalau udah ketemu langsung. Oke, untuk bagian node-nya kurang lebih sama dengan yang DFS. Sekarang kita beralih ke algoritma Breadth First Search atau BFS. Jika DFS itu seperti menyelam sedalam mungkin, BFS ini seperti menyebar ke samping, mencari secara level per baris. Nah, struktur kunci Q ini, perbedaan utama dari DFS terletak di sini. BFS menggunakan struktur data Q atau antrian. Lihat baris ke yang ini, yang Q sama dengan new linked list ini. Nah, prinsip Q adalah FIFO atau first in first out. Node yang pertama masuk ke antrian, dialah yang pertama kali keluar untuk diperiksa. Ini yang memastikan pencarian dilakukan secara level by level. Nah, saat fungsi BFS ini dimulai, node awal langsung dimasukkan ke dalam queue. Lalu selama queue belum kosong, proses ini berulang. Nah, pertama ambil node paling depan di queue ditarik keluar menggunakan queue.poll ini. Nah, inilah kode yang sedang kita kunjungi. Cek target, sama seperti DFS, kita cek adalah yang current ini adalah target yang dicari. Jika iya, nah itu selesai. Lalu yang ketiga itu jadi menyebar ke tetangga. Jika bukan target, kita lihat semua tetangga dari node. Lalu yang keempat, yang jadi untuk setiap tetangga yang belum pernah dikunjungi, kita tidak langsung pergi ke situ. Jadi kita masukin dulu mereka ke akhir queue menggunakan queue at yang next ini. Nah, karena node yang baru ditemukan selalu ditaruh di belakang antrian, kita menyelesaikan semua node yang berada di satu level yang sama sebelum pindah ke level berikutnya. Ini membuat BFS sangat ideal untuk mencari jalur terpendek dalam graf yang tidak memiliki bobot. Jadi intinya DFS pakai stack untuk mencari mendalam, BFS pakai queue untuk mencari melebar. Keduanya sama-sama menggunakan visited untuk mencegah pengulangan atau loop. Oke, itu saja dari saya. Jika ada kekurangan mohon dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.